Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Diari Sang Guru. Mari bersama pada video kali ini kita membahas ya untuk soal latihan PTS pada tema 7 ya. Mari anak-anak kita coba membahas bersama-sama untuk soal PTS pada tema 7. PPKN KD 3.1, sikap positif terhadap Pancasila bisa ditunjukkan oleh warga negara Indonesia dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila pertama. Nah, kira-kira sikap pertama yang mana ya? Oke, itu C ya. Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas yang merupakan perwujudan Pancasila sila keempat. Nah, sila keempat ini berkaitan dengan musyawarah ya. Anak-anak, maka jawabannya ini ya, nomor 4 ya, atau jawabannya adalah A. Oke, musyawarah untuk mufakat mencapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nomor 3. Setiap orang negara berhak berperan aktif dalam pembangunan nasional. Nah, peran aktif siswa untuk keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila ditunjukkan oleh, nah ini ya, sikap tekun, rajin belajar, serta suka bekerja keras. Nomor 4. Gotong royong merupakan pengalaman nilai keadilan sosial yang dilakukan di lingkungan rumah maupun sekolah. Contoh kegiatan yang membutuhkan gotong royong. Nah, ini sangat mudah sekali anak-anak ya. Bisa kita isi dengan kegiatan piket bersama, boleh. Oke ya. Nomor 5. Gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat menyebabkan banyak korban jiwa dan robohnya bangunan rumah serta sekolah. Kepala sekolah mengajak seluruh siswa untuk menggalang dana membantu korban bencana alam gempa bumi di Cianjur. Kegiatan dilakukan kepala sekolah dan seluruh siswa termasuk ke dalam Pancasila pengalaman sila kedua anak-anak ya. Nah, sila kedua. Ya. Oke, nomor 6. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus memperhatikan kepentingan seluruh anggotanya ya, dipimpin dan mampu menerapkan nilai-nilai terkandung dalam butir Pancasila. Nah, sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila pada sila yang keempat. Nah, pada kandungan nilai sila yang keempat ya anak-anak ya, anak-anak bisa mengisi seperti ini ya. Tidak melaksanakan kehendak, mengutamakan musyawarah, untuk mencapai mufakat, menjunjung tinggi keputusan, dan lain sebagainya. Nah, ini jawaban pada soal nomor 6 PPKN. Oke, lanjut sekarang untuk soal bahasa Indonesia. Cermati kutipan pidato tersebut ya. Informasi yang sesuai dengan pidato tersebut ya. Nomor 1 ini ditunjukkan dengan D anak-anak ya. Mematikan lampu sebelum tidur merupakan upaya menghemat energi ya. Mengapa demikian? Karena pidato ini tentang hemat energi ya, dengan memanfaatkan energi listrik harusnya hemat ya. Dimulai dengan menggunakan listrik seperlunya. Bisa diisi seperti ini ya. Jadi, oke, nomor 2. Kalimat pembuka pidato yang benar. Nah, kalimat pembuka untuk pidato ya, ini ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 3. Nah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan dan seterusnya. Kalau menjaga kebersihan ini diisi ya. Kemudian jadi marilah kita ini dibentuk. Oke, jadi jawabannya B, 2 dan 3. Lanjut berikutnya nomor 3. Bacalah penggalan pidato berikut. Isi kutipan dari pidato. Nah, isi kutipan dari pidato ini anak-anak ya sebenarnya adalah manfaat dari lidah buaya. Ya. Nah, ini ditunjukkan dengan beberapa hal ya ini. Salah satu tanaman sebagai obat lidah buaya. Nah, ini ya. Lidah buaya dapat mengobati luka bakar. Selain itu juga diolah menjadi minuman. Ini ya. Jawabannya nomor 3 adalah C. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Oke, nomor 4. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi disampaikan oleh seseorang dengan susunan yang baik untuk
menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran-gambaran tentang sesuatu. Orang yang menyampaikan pidato itu disebut dengan orator, anak-anak ya. Nah, kalau yang mendengarkan namanya audiens. Oke, nomor 5. Perhatikan kutipan berikut ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru selama ini tentang membimbing kami dengan sabar. Nah, ini merupakan bagian dari penutup sebuah pidato. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, berdasarkan ilustrasi, maka bantulah Ali untuk membuat kutipan pidato pada bagian penutupnya ya. Nah, ini bisa dibaca oleh anak-anak. Nah, untuk bagian penutupnya bisa ditunjukkan seperti ini anak-anak ya. Nah, seperti ini ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap teman-teman sekalian tetap dapat menjaga hubungan pertemanan meski kita pada akhirnya masing-masing dari kita memiliki jalan hidup yang berbeda. Saya berharap teman-teman semua sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya seperti ini juga boleh ya, tidak apa-apa. Oke, lanjut berikutnya untuk soal IPA ya anak-anak ya. Oke, nomor 1 ya untuk KD 3.2. Ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki ya. Nah, ini ditunjukkan dengan ini ya, badan membidang dan pipi basah 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 2. Sofa mengalami masa pubertas pada usia 12 tahun, Lukman pada 13 tahun, sedangkan Zahra pada 11 tahun. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ini ya, masa pubertas perempuan lebih cepat daripada laki-laki ya. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Ciri primer masa pubertas pada perempuan adalah menstruasi. Nah, menstruasi adalah proses pelepasan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, ovarium pada tubuh perempuan melepaskan sel telur yang tidak dibuahi ini dalam jangka waktu titik-titik sekali. Nah, ini jawabannya adalah C ya, 28 hari sekali atau sebulan sekali. Jawabannya C. Oke, lanjut berikutnya nomor 4. Doni seorang remaja yang mengalami pipi basah pada usia 13 tahun. Doni juga mengalami perubahan dada membidang dan suara berat. Basah yang dialami oleh Doni mengandalkan bahwa tubuhnya telah dapat menghasilkan ini ya. Nah, jawabannya ini. Oke ya, untuk nomor 4. Berikutnya nomor 5. Perubahan sekunder pada masa pubertas dialami oleh anak perempuan ditandai dengan pinggul besar, badan besar dan suara melengking. Nah, sedangkan perubahan primernya ditandai dengan adanya ini anak-anaknya menstruasi. Nah, ini untuk perubahan primer pada anak perempuan ya. Lanjut nomor 6. Perubahan fisik selama masa pubertas akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari ya. Kadang kita merasa sedikit tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, cara menyikapinya dapat ditunjukkan dengan hal berikut ya. Dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan, kebersihan ketika bergaul, rajin beribadah dan seterusnya ya. Ini jawaban untuk IPA pada soal nomor 6. Oke, lanjut berikutnya soal IPS. Nah, soal IPS ya pada KD 3.3 ya. Oke, nomor 1. Negara ASEAN terlibat kerjasama di sektor industri. Nah, salah satunya adalah Rock Salt Soda as proyek. Nah, pabrik industri abu soda ini berada di daerah, nah ini ya, jawabannya anak ya C ya, di daerah Thailand. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut yang termasuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama ya, karena ini bidang budaya ya dan sosial, maka ini jawabannya ini ya, mengadakan festival lagu, kemudian pertukaran antar seniman. Jawabannya 2 dan 4 atau jawabannya adalah D ya. Lanjut nomor 3. Nah, berdasarkan tabel di atas ya, negara Indonesia merupakan negara ASEAN yang di bidang ilmu pengetahuan ya, bentuk kerjasamanya di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini kita lihat dulu. Ini nomor 1 betul ya, kemudian nomor 2 salah ya, ini karena ekonomi. Nomor 3 betul, nomor 4 salah ya, ini keamanan. Nomor 5 betul. Nah, jadi jawabannya 1, 3, dan 5 atau jawabannya adalah A ya. Ini untuk nomor 3. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 4. Indonesia adalah salah satu negara pemprakarsa terbentuknya ASEAN melalui deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri yang ikut menandatangani adalah
Nah, dari Indonesia ini bernama Adam Malik anak-anak ya. Ini nama perwakilan Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok. Nomor 5, kerjasama ASEAN dapat diwujudkan dengan mengadakan lokakarya dan mengundang dosen untuk memberikan kuliah di sebuah universitas di ASEAN. Nah, kegiatan ini merupakan contoh di bidang pendidikan ya. Nah, ini. Oke, nomor berikutnya nomor 6, Indonesia adalah negara ASEAN yang ikut berperan aktif. Nah, berikan 3 contoh peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, perannya dapat ditunjukkan seperti ini ya, dengan mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting, pengiriman duta konsulat, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan pada soal nomor 6 tadi ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya SPDP ya. Jarak interval nada antara E dan F. Nah, ini jaraknya setengah ya anak-anak ya. E dan F ini jaraknya setengah. Jawabannya A ya. Nomor 2, tari kecak merupakan tarian memiliki perbendaharaan gerak yang sangat kompleks ya, yang terkait dengan pertunjukan drama tari seni yang menceritakan mengenai Ramayana yang dimainkan oleh terutama laki-laki ya. Tari kecak berasal dari daerah Bali ya anak-anak. A. Nomor 3, perhatikan langkah-langkah ini. Nah, urutan langkah menjadi patung yang benar ya. Jawabannya adalah B ya. 2, 5, 1, 3, dan 4. Nah, ini ya caranya yang bisa digunakan. Oke, nomor 4, pembuatan patung dapat menggunakan berbagai macam teknik seperti teknik pahat, cor, dan buncit. Pembuatan teknik pahat pada umumnya menggunakan bahan dari kayu dan batu ya. Kalau pahat tuh kayu dan batu anak-anak ya. Nah, ini jawaban pada nomor 4. Sekarang nomor 5, tanda kromatik yang muncul. Nah, tangga nada berikut disebut dengan tanda mol anak-anak ya, ini ya. Disebut dengan tanda mol. Nah, ini ya. Lanjut sekarang nomor terakhir. Naura dan Panda berlatih menari tari Rama dan Sinta secara berpasangan. Nah, Naura sebagai penari perempuan, sedangkan Panda sebagai laki-laki ya. Mereka menarikan tarian dengan baik. Nah, dari pernyataan berikut, ciri-ciri tari berpasangan adalah, nah, ciri-ciri untuk tari berpasangan yang baik seperti ini ya, dilakukan secara berpasangan dengan baik, memiliki gerakan yang sama, dan sesama penari saling merespon satu sama lainnya. Demikian anak ya untuk pembahasan untuk soal latihan tema 7, semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk di pembahasan yang berikutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.